Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'. Sebagaimana biasa, sebelum kita membaca kitab Sirajut Thalibin, ada kala baiknya kita membaca Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita, membuka pemahaman kita, dan menerima amal kita. InsyaAllah nanti malam nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan kemarin malam. Ini yang diperingati kapan? Yang kemarin apa yang nanti malam? Kemarin nggak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menulisnya nanti manakala Allah mengangkat amal kita. Allah menulisnya kita termasuk dalam orang-orang yang muhsinin, yang muttaqin, dan Allah menjadikan insyaallah Allah menjadikan kita orang-orang yang beramal dengan ilmu dan beramal dengan ilmu, bukan hanya saja berilmu tanpa amal. Allah menjadikan kita ulama al-amilin insyaallah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i turuq as-sufiyyah wa khususan sadatuna Naqsyabandiyah wa khususan ila sayyidil hadir al-walil kabir al-mursyid al-kamil al-'arif billah Maulana Syekh Muhammad Najmuddin hafizahullah ta'ala. Lahum minnal Fatihah wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim min maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana kama nawartas samawati wal arda abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fayaqam. Kita baca baris dulu. Halaman 41. Fayaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun idh la istihalata lidzalika fil aqli bi awwalil badihati fayakhafu ala nafsihi 'inda dzalika wa yafza'u fa hadha khatirul faz'i alladhi yunabbihu al-'abda wa yulzimuhu al-hujjata wa yaqta'u 'andahu al-ma'dhirata wa yud'ijuhu ila an-nadhri wal istidlali fayahtaju al-'abdu 'inda dhalika wa yaqla'u wa yanzuru fi tariqil khalasi wa husulil amani lahu mimma waqa'a biqalbihi aw sami'a bi'udhunihi falam yajid fihi sabilan siwa an-nadhri bi'aqlihi fi ad-dalaili wal istidlali bi san'ati 'ala sani'i liyahsula lahu 'ilmul yaqini bima huwa mughibun wa ya'lamu anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa naha. Fayaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun
kita telah jelaskan pada minggu yang lalu, fa idza khutira biqalbil 'abdi awwala kulli syai'in anni ajiduni munaiman. Manakala seseorang telah mendapati apa? Khatir seperti itu dalam hatinya, fayaqa'u fil qalbihi annahu mumkinun, yang seperti itu mungkin. Bagaimana kejadiannya sehingga seperti ini? Pertanyaan yang pertama, mungkinkah kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita? Mungkinkah pada awal pertamanya kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita? Artinya dengan mempergunakan akal kita, dengan mempergunakan istidlal, dengan mempergunakan an-nazar. Mungkin tidak kita memperbaiki akhlak kita dengan diri kita? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mungkin tidak kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita? Fayaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun. Manakala dia memikirkan Allah yang memberi nikmat ini, Allah yang mencegah segala perbuatan ini, Allah yang memberikan segala perbuatan ini, maka mungkin bagi dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Fayaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun. Mumkinun yang mana? Min mutalabatir rabbi bi syukri ni'matih. Kita mungkin mencari Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri segala nikmatnya, maka insyaallah kita menemukan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mensyukuri nikmatnya. Dengan demikian, id la istihalata lidzalika fil aqli bi awwalil badihati. Mungkinan wuku' seperti itu dalam diri kita, artinya jatuh pemahaman kita seperti itu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mungkin apa tidak? Mungkin. Oleh karenanya ulama mengatakan mungkin tidak kita memperbaiki diri kita dengan diri kita. Berdasarkan pemahaman ini mungkin. Kalau kita menunggu hidayah Allah tanpa berbuat, kapan bisa berubah? Mungkin tidak seseorang ingin berubah yang pada awalnya muncul dari kesadarannya. Mungkin tidak? Mungkin. Sehingga seseorang mengatakan, kenapa kamu tidak berubah? Karena Allah belum menentukan saya berubah, maka tidak berubah. Kapan berubahnya? Oleh karenanya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah. Kekuatan itu namanya ikhtiyariyun. Keinginan untuk berubah. Namun siapakah yang mengubahnya? Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, mungkin tidak ingin berubah? Mungkin. Namun dalam perjalanan kita ketika kita ingin berubah, siapa yang mengubahkan kita? Itu baru namanya Allah, namanya isbariyun. Mungkinkah seseorang memancing tanpa ada kailnya, tanpa ada benangnya, tanpa ada umpannya, kemudian dia berdiri di dekat sungai, dia tidak pernah memancing, mungkinkah dapat ikannya? Kailnya tidak ada, benangnya untuk mengkaitkan mata kailnya tidak ada, umpannya tidak ada, kemudian dia berdiri di samping kali, mungkin dapat ikan? Kalau kita katakan tak mungkin dapat ikan, mungkin ada yang mungkin. Mana dalilnya? Dikisahkan suatu ketika ada seorang waliullah as-salihin, di rumahnya tak ada makanan, kemudian datanglah tamu, dikatakan kepada ibu uminya, berdiri kamu sebentar di sini, saya ambil ikan di belakang rumah. Maka diambil, namanya jalar, apa namanya? Ya. Maka dihentangkan di belakang rumahnya, dapat ikan besar-besar. Nah, kalau kita mengatakan tadi orang mengail tanpa kail dapat ikan, tidak dapat ikan, itu akliyah. Kita masih bermain di alam akliyat.
Namun yang satu lagi bermain di alam tajrid. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam awal permulaannya harus dimulai dengan asbab. Tidak boleh kita langsung berada pada maqam tajrid. Pada maqam asbab inilah muncul awalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Manakala kita telah berjalan menuju ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu baru berlaku tajrid. Jangan belum sampai sudah tajrid, belum berjalan sudah ingin berada pada maqam tajrid, akhirnya mati. Yang kedua, misalkan ada seseorang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin menentukan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masuk ke gunung, pergi ke gunung tanpa membawa bekal. Apa hukumnya dia pergi? Apa hukumnya dia pergi ke gunung? Haram apa halal? Kira-kira gimana? Ada seorang sufi, dia ingin pergi ke gunung tanpa membawa bekal sesuatu apapun. Dalam keyakinannya Allah akan menanggung segala rezekinya. Pertanyaannya, bagaimana dia mulai berangkat dari rumah sampai ke gunung? Apakah dia dihitung bunuh diri atau tidak? Kalau seandainya sufi ini masih berada pada asbab, maka haram dia pergi tanpa membawa bekal. Namun manakala ketika dia berada pada maqam tajrid, maka halal untuk dirinya pergi. Kenapa? Karena Allah menanggung semua rezekinya. Pada suatu ketika ada orang sufi ingin membuktikan bahawa sesungguhnya Allah yang memberi rezeki, maka dia tidur. Dia tidak pernah membuka mulutnya, ingin membuktikan bahawa Allah Maha memberi rezeki. Allah yarzuqu may yasha. Maka dia tidur di pinggir jalan. Tidak pernah dia bukakan mulutnya. Apa yang terjadi? Orang datang membukakan mulutnya, kasih makan. Masya Allah. Dia enggak mau makan, enggak mau minum, tapi orang datang, dibuka mulutnya, kasih minum. Ini dalam maqam tajrid. Kalau kita masih asbab, jangan. Di hati kita masih bertanya, ada yang datang enggak nanti ya? Kasih minum saya, kalau enggak mati. Manakala seseorang masih berada pada maqam ini, maka dia tidak bisa berjalan untuk berada pada maqam tajrid, melainkan dia berada pada maqam asbab. Idh la istihalata lidzalika fil aqli bi awwalil badihati. Mumkinun idh la istihalata lidzalika al-wuqu' fil aqli bi awwalil badihati ay al-faj'ah min duni tawaqqufin wala tafakkurin. Manakala ketika seseorang ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mungkin terjadi dengan sendirinya, dengan tiada membutuhkan kepada pemikiran dan tiada membutuhkan pada usaha, melainkan Allah langsung mencampakkan dalam hatinya. Itu mungkin terjadi. Imkan wuku'. Imkan wuku' maknanya apa? Seseorang memikirkan apa yang telah lalu. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu muncul dalam hati seseorang secara spontan. Manakala muncul segala spontan seperti itu, tanpa ada latihan, tanpa ada pemikiran, maka di saat itulah dia mulai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mungkin tidak itu terjadi? Jawabannya mungkin. Ini yang dijelaskan di sini. Mungkin tidak seseorang bertaubat, seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berpegang kepada dalil, dengan tidak memikirkan sesuatu,
melainkan itu muncul dalam hati, muncul dalam pikirannya, muncul dalam hatinya. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan segala sesuatu nikmat adalah Allah, maka wajib bagi saya menyembah Allah dan mengenal Allah. Mungkinkah itu terjadi? Jawabannya mungkin. Mungkinul wuqu'. Apabila itu terjadi, apa yang terjadi pada orang itu? Fayakhafu. Manakala dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberi ini, Allah yang menciptakan segalanya. Fayakhafu ai dzalikal abdu, maka hamba itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nafsihi inda dzalika, inda wuqu'il imkan fi qalbihi, ketika adanya imkan fi qalbihi. Artinya imkan yang kemarin itu, dia itu Allah yang memberi nikmat, Allah yang memberi dia hidup, Allah yang memberi dia kuasa. Manakala dia beriman kepada Allah, manakala dia syukuri nikmat Allah, maka ditambahnya. Manakala dia tidak mensyukurinya, maka dihilangkannya. Manakala ketika dia taat, dimasukkan dalam syurga, ketika maksiat dia masukkan ke dalam neraka. Fayakhafu, pada saat itu maka dia takut. Alladzi yunabbihul abdu, yang dengan itu akan menjadikan dia itu hidup, artinya terbangun dari tidurnya. Manakala ketika kita mengingat mati, kita terbangun tidak dari tidur. Sebentar lagi saya mati. Itu salat cepat. Allahu Akbar, langsung salat. Kenapa? Karena muncul dalam jiwa ini sebentar lagi mati. Tapi kalau muncul dalam hati ini matinya masih lama, Allahu Akbar, salat sebentar lagi. Kenapa? Karena mati masih lama. Nah, muncul yang ini dapat menghidupkan kita dari tidur kita. Makna kemarin kita mengatakan bahwa ketika seseorang selalu berada dalam kemaksiatan, berarti dia berada dalam ketidurannya. Ketika seseorang berada dalam ketaatan, maka berarti dia berada dalam keterjagaannya, dia jaga. Manakala ketika seseorang berada dalam kemaksiatan, berarti dia berada dalam kegelapan. Ketika seseorang berada dalam ketaatan, berarti dia berada dalam cahaya. Kan seperti itu kemarin. Alladzi yunabbihul abdu, artinya yuqiduhu minan naumil ghaflati, yang membangunkan dia dari tidurnya, artinya kelalaiannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seperti itu, wa yulzimuhul hujjah, maka membutuhkan kepada dalil yang menunjuki kepada itu. Ai ad-dalilul qati' bi anna lahu rabban yu'tihi anwa'an ni'am. Butuh kepada dalil yang qati', yang dapat menghancurkan segala keraguan. Bi anna lahu, dengan bahwa sesungguhnya baginya Tuhan, yu'tihi anwa'an ni'am, yang telah memberi kepadanya berbagai nikmat. Dengan demikian, bagaimana kita dapat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ingatlah segala nikmatnya, insyaallah akan muncul dalam hati kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu metode untuk membangkitkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ingat pada nikmatnya. Semakin kita mengingat nikmatnya, insyaallah kita semakin taat kepadanya. Wa yaqta'u anhul al-ma'dzirah. Wa yaqta'u anhul al-ma'dzirah, artinya menghancurkan, memotong baginya segala rintangan-rintangan, pertanyaan-pertanyaan.
wa yuz'ijuhu ila an-nadhri wal istidlal, dan menggerakkannya untuk dapat melihat berbagai keagungan bi'aqlihi fid dalaili, dengan berbagai dalil. Jadi bagaimana maknanya? Maknanya adalah wa yaz'ajuhu ay yuharriquhu, harraka yuharriqu, artinya menggerakkan, ilan nadri bi'aqlihi fid dalaili, menggerakkan hatinya untuk memahami yang benar, wal istidlal, dan dalil, athar alal mu'athir. Mana istidlal itu adalah athar alal mu'athir, artinya bekas. Al-athar bekas, alal mu'athir itu namanya istidlal. Makna istidlal al-athar alal mu'athir. Dalil orang berjalan apa? Dalil bahwa di tempat ini ada orang berjalan. Apa? Dalilnya, ada atharnya. Al-athar alal mu'athir. Siapa mu'athir? Mu'athir siapa? At-takhliqu wa ta'thir huwa Allah. Mu'athir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fa'il Subhanahu wa ta'ala. Fayakhafu ala nafsihi inda dhalika, maka ketika seseorang ada imkan wuku' tadi, fayakhafu ala nafsihi, maka dia akan takut atas dirinya, inda dhalika, ketika ada wuku' tadi. Wa yafza'u fahadha khatirul faz'i, maka dia akan takut. Ketika seseorang berada ke dalam ketakutan, fahaza khatirul faz'i, maka dia dikatakan dia itu berada pada makam takut, khauf. Bagaimana khauf itu? Alladzi yunabbihul abdu, yang akan memberi peringatan. Nabbaha yunabbihu, peringatan, yang akan memberi peringatan bagi si hamba. Atau di sini dikatakan apa? Alladzi yunabbihul abdu ay yuqiduhu min naumil ghaflati, yang akan membangunkan seorang hamba dari tidurnya. Wa yulzimuhul hujjah, maka melazimkan bagi ia akan hujjah, dalil, sehingga dia bangun dari tidurnya. Pada saat itu wayaqta'u anhul ma'dzirata, dan ia memotong dari segala ma'dzirah. Apa ma'dzirah itu? Apa ma'dzirah? I'tidhar. I'tidhar itu namanya dari segala pembelaan. Wa yuz'ijuhu ilan nadhri, pada saat itu dia akan berusaha untuk mencari dalil. Wa yuz'ijuhu ilan nadhri, pada saat itu ia akan mempergunakan segala kekuatan akalnya untuk mencari dalil. Wal istidlal, an-nadhri itu akal. Wa yuz'ijuhu ilan nadhri, makna an-nadhri di sini bi'aqlihi fid dalaili, dia mempergunakan akalnya dalam mencari dalil. Wal istidlalu, dan adapun dalil itu al-atharu 'alal mu'athir, al-athar 'alal mu'athir, bekasan atas yang memberi bekasan. Satu adalah athar, yang kedua mu'athir. Wal fa'ilu subhanahu wa ta'ala, berarti al-mu'athir
adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayahtajul abdu, di sini apa dikatakan? Fayahtajul abdu inda dzalika ayataharraku fara yathuru. Maka muncullah dalam dirinya pergerakan-pergerakan, maka muncullah dalam dirinya kobaran-kobaran, berkobar-kobar, inda dzalika, ketika itu. Ketika apa? Ketika dia berada pada makam khauf. Seseorang berada pada makam khauf, bagaimana keadaannya? Kalau kita berada pada makam ketakutan, bagaimana keadaan kita? Enak apa tidak? Takut sama anjing gila saja. Takut sama harimau. Kalau lagi kita jalan, takut sama polis yang kita tidak bawa apa? SIM. Kita tidak bawa SNK. Takut, bagaimana perasaan kita? Kalau takut, bahagia tidak? Kalau ada yang takut bahagia, saya susah ngomongnya gimana. Berarti orang ini belum pernah merasakan bahagia dan takut. Wa yaqlaqu. Yaqlaqu apa itu? Yaqlaqu resah. Wa yaqlaqu ay yattaribu, resah, gelisah. Keadaannya seperti itu. Orang takut, bagaimana keadaannya? Resah kan? Gelisah, gundah. Adakah kebahagiaan dalam hati kita manakala kita berada dalam ketakutan? Ada kebahagiaan? Bagaimana caranya untuk menghilangkannya? Wayanduru fi tariqil khalasi. Maka seseorang akan memikirkan metode untuk menghilangkan segala ketakutan yang ada dalam hatinya. Maka seseorang akan mencari segala metode untuk menghilangkan segala kegelisahan yang ada di hatinya. Wa tariqi khalasi wa husulil amani, dan seseorang akan mencari metode bagaimana agar ia sampai kepada ketenangan. Karena tadi resah, tadi takut, maka ia akan mencari metodenya bagaimana untuk menghilangkan ketakutan itu, bagaimana metode untuk menghilangkan keresahan itu. Manakah ketika itu seseorang wahusulil aman lahu, dan bagaimana metode untuk menciptakan ketentraman baginya. Mimma waqa'a biqalbihi, terhadap apa-apa yang tercampak, mimma waqa'a, terhadap apa-apa yang terdapat dalam hatinya. Tadi ada resah, ada gelisah, ada galau dan sebagainya yang menjadikan kehidupan kita tidak bahagia. Orang ini mencari bagaimana metodenya untuk menghilangkan yang itu sehingga hidup kita tentram. Dengan demikian, metode yang pertama agar kita dapat muncul taubat kita kepada Allah adalah khauf. Harus takut dulu. Kalau tak pernah takut kepada api neraka, gimana? Kita tak mungkin salat. Benar kan? Maka muncul khauf adalah salah satu faktor kita terbangun dari tidur kita. Munculnya dalam hati kita kegalauan, kegelisahan adalah faktor ingin mencari bagaimana untuk menyembuhkannya. Munculnya kegalauan adalah metode utama untuk mencari keberadaan Tuhan. Kalau tidak galau, kalau tidak resah, kalau tidak takut, maka orang mungkin tidak akan mencari Tuhan. Au sami'a bi uznihi, ataupun ia mendengar dengan telinganya. Apa ditulis di sini?
Au sami'a bi uzunihi falam yajid fihi sabila. Falam yajid fihi sabilan siwan nadhri bi aqlihi fid dalaili wal istidlalihi bi san'ati ala sani'i. Bagaimana cara untuk menghasilkannya agar kita terbebas dari segala ketakutan, terbebas dari segala keresahan? Maka hal yang pertama adalah kita mengenal siapa yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falam yajid fihi sabilan, maka seseorang tidak akan mendapati jalan untuk menghilangkan kegundahan dalam hatinya, untuk menghilangkan ketakutan dalam hatinya, kecuali dengan memakai metode akal untuk pertama kalinya. Falam yajid fihi sabilan siwan nadhri bi aqlihi fid dalaili, dari berbagai dalil, wal istidlal, dan menjadikan dalil, bisan'ati ala sani'i, dengan ciptaan atas pencipta. Maknanya apa? Seseorang apabila ingin menghilangkan segala keresahan dalam hatinya dan ketakutan dalam hatinya dalam kehidupan dunia ini, maka dia harus mengetahui bahwa dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakannya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kegelisahan terjadi dalam diri kita, ketakutan terjadi dalam diri kita? Karena kita tidak pernah tahu siapa yang menciptakan diri kita, siapa yang menciptakan kegelisahan, siapa yang menciptakan ketakutan. Yang menciptakan kegelisahan adalah Allah, yang menciptakan ketakutan adalah Allah. Maka untuk menghilangkannya kita harus mengenalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan ketakutan? Allah. Siapa yang menciptakan kegelisahan? Allah. Maka untuk menghilangkannya kita harus mengetahui siapa yang menciptakannya. InsyaAllah Allah akan menghilangkannya. Dengan apa kita mengenalnya? Dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mempergunakan selainnya? Alat apa yang pertama sekali kita mempergunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Alat apa? Akal. Kemudian hati. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ada 3 tingkatan. Ada seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala karena diperkenalkan oleh orang lain untuk dirinya. Ada seseorang mengenal Allah karena orang lain memperkenalkan Tuhan untuk dirinya. Ada yang mengatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ayah kita mengatakan pada kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita mengenal Allah pada saat itu, apakah muncul dari diri kita atau yang lainnya memperkenalkan Tuhan pada diri kita? Lainnya kan? Ayah kita memperkenalkan Tuhan pada diri kita. Manakala ketika seseorang berada pada makam ini, maka itu dikatakan imanul awam, iman orang awam. Tidak boleh kita mengatakan dia tidak beriman, karena dia mengenal Tuhan, diperkenalkan oleh orang lain untuk dirinya, dan dia mengakui keberadaan Tuhan. Ini dikatakan iman orang awam. Seandainya kita bertanya kepada seseorang, mana dalil adanya Tuhan? Dia menjawab, orang tua saya mengatakan ada Tuhan. Jangan Anda mengatakan kafir. Tidak, itu imam orang awam. Orang lain memperkenalkan untuk dirinya bahwa Tuhan itu ada. Apakah butuh akal pada saat itu? Butuh akal kepada dia? Tidak butuh. Dia hanya beriman taklidi. Beriman kepada Allah taklid. Orang tua saya mengatakan Tuhan itu ada, selesai masalah. Guru saya mengatakan Tuhan itu ada, selesai masalah.
Namun ada iman tingkat kedua, namanya imanul mutakallimin. Iman orang-orang mutakallim. Imanul mutakallimin butuh kepada an-nadhru bi'aqlihi fid dalaili wal istidlali bisan'ati ala sani'i. Ini iman mutakallim. Kita mempergunakan akal kita untuk mengenal Tuhan. Mana dalil adanya Tuhan? Adanya langit dan bumi. Mana dalil adanya Tuhan? Adanya kita. Maka mustahillah adanya kita tiadanya Tuhan, karena mustahillah adanya kitab tanpa ada yang menciptakan. Manakala adanya kitab tanpa ada yang menciptakan, maka mustahillah dunia ini ada tanpa ada Tuhan. Dengan demikian Tuhan itu wajib ada. Itu dengan pakai akal. Siwan nadhri, coba lihat dalam siwan nadhri bi'aqlihi fid dalaili muta'allaqun bin nadhri. Ad-dilalah, ad-dalail jam'u dilalah. An-nadhri itu akal. Muta'allaqun bin nadhri artinya muta'allaqun bil aqli. An-nadhar adalah yang dimaksud di sini rasionalitas. Tadi kita mengatakan mana dalil adanya Tuhan? Adanya langit dan bumi. Itu butuh kepada akal. Ad-dilalah jamak daripada dalail. Ad-dilalah jamaknya dalail. Bima'na dalil. Wa huwa lughatan al-mursyid, yang menunjuki. Dalil itu al-mursyid, yang menunjuki. Di mana beda dalil, di mana beda dal, di mana beda al-madlul. Ada dal, ada dalil, ada madlul. Di mana bedanya? Ada dal, ada dalil, ada madlul. Dal bukan dalil, dalil bukan madlul. Ini bukan di sinilah. Kadang-kadang seseorang tidak tahu mana dal, mana dalil, mana madlul, sehingga berantem. Dia tidak tahu mana asar, mana muasir, mana ta'sir. Adal, nantilah belajar ya. Saya cuma ini saja. Adal, ad-dalil, ad-madlul. Dal bukan dalil, dalil bukan madlul. Bukan di sini tugasnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kira-kira dalil apa dal apa madlul? Dalil. Sudah. Benar, itu dalil wajib salat. Dalnya mana? Enggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu dalil. Dalnya mana? Madlulnya mana? Jangan di sini, itu ilmu mantiq. Nanti ada ilmu mantiq bab khusus. Jangan panjang di situ. Bima'na dalil wa huwa lughatan al-mursyid, yang menunjuki. Wasilahan ma yumkinu tawassul bi sahihin nadri fihi ila ilmin aw dhannin naqliyan kana wa huwa al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas aw aqliyan wa huwa al-burhan al-istilahi. Segala sesuatu yang mungkin yang sampai bisahihin nadri fihi, dengan kebenaran penalaran padanya, ila ilmin au dhannin naqliyan kana au aqliyan. Misalkan
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil menuju kepada wajib berpuasa di bulan Ramadan. Manakala kita menyatakan bahwa ini dalil wajib berpuasa di bulan Ramadan, berarti ini namanya bisahihin nadhr. At-tawasul bisahihin nadhr fihi. Manakala kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mengatakan ayat ini dalil terhadap wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini yang dimaksud ma yumkinu at-tawasul bi sahihin nadhri fi. Ila ilmin aw dhannan naqliyan kana wa huwa al-kitab wa sunnah. Kalau seandainya ada orang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil puasa hari Senin Kamis. Itu dalilnya bi khata'in nadhar, maka itu tidak dikatakan dalil. Yang dikatakan dengan dalil adalah nas sesuai dengan fahmun nas. Nas itu sesuai dengan maksud daripada syari'. Sehingga ada seseorang manakala membaca ayat tidak sesuai maknanya dengan waqi'iyah nasnya. Dia mengambil dalil tidak sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh dalil, oleh nas. Seseorang baca ayat ini tapi bukan itu maksudnya. Berarti itu tidak dikatakan dalil. Kenapa? Karena la yatawassalu bi sahihin nadhr fihi. Paham ini maksudnya? Manakala dalil itu dipergunakan sesuai dengan nas, maka itu dikatakan dalil. Baik secara dhannan, apa tadi? Fihi ila ilmin au dhannan. Au dhannin naqliyan kana. Yang dimaksud naqli berdasarkan kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Au aqliyan, atau dikatakan aqliyat, dia berdasarkan burhani. Berdasarkan burhani al-istilahi. Dengan demikian dalil yang dipergunakan berdasarkan aqliyat, berdasarkan naqli, itu berlandaskan pada Al-Quran wa sunnah, itu dikatakan dalilan naqliyan. Apabila itu dalil bersumber dari akal, itu dikatakan dalilan aqliyan burhaniyan. Air ini panas, itu naqli apa aqli? Air panas. Air ini panas, itu aqliyan apa naqliyan apa adiyan apa tajribiyan? Adiyan. Air itu panas adiyan, karena ada air tidak panas walaupun dipanaskan. Api itu panas adiyan, aqliyan, naqliyan atau tajribiyan? Adiyan, panas. Adat, pada adat api itu panas, tapi pada suatu ketika yang lain ada api tidak panas. Ya, katakan ya saja. Nanti kalau tidak ya, tanyakan pada alim ulama yang lain. Insya Allah ya. Karena Nabi Musa, Nabi Ibrahim manakala dicampakkan ke dalam api, beliau itu nyaman-nyaman saja. Itu dalilnya bahwa api itu tidak memberi bekas pada dirinya, melainkan yang menciptakan bekas pada api adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma yatarakkabu min qadiyataini wal istidla min qadiyataini mata salimna lazimahuma
qaulu thalithun. Bagaimana dalilnya? Misalkan bahwa dunia ini baharu, setiap yang baharu, alam ini berubah, setiap yang berubah baharu. Mana dalilnya? Kal alami mutaghayyirun. Itu qadiyah apa? Kubra apa sughra? Kal alami mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Itu kubra apa sughra? Kubra. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Itu sughra. Jangan natijah dulu. Harus ada dua qadiyah. Maudhu' mahmul. Ini belajar. Hari ini bukan belajar tasawuf lagi. Belajar mantiq. Mana natijahnya? Yantiju al-alamu hadithun. Itu natijahnya. Ala ma huwa muqarrarun fi mahallihi min kutubil mizan, seperti yang telah disebutkan dalam kitab mizan. Wal istidlalu bis san'ati ala sani'i, dan dalil yang menunjuki ciptaan terhadap ada yang menciptakannya. Mana dalilnya? Ini kita memakai akal untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, metode yang pertama harus dipergunakan bagi orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah metode mutakallimin. Oleh karena itu, orang tasawuf itu wajib memahami sifat 50. Kalau belum memahami, jangan masuk dulu jauh-jauh. Berada di pinggir-pinggir dulu. Karena takut nanti manakala jalannya jauh, tasawuf itu bagaikan hutan belantara, bagaikan laut tiada bertepi. Kalau hanya pandai cuma nyelam-nyelam saja, tidak usah ke lautan lepas, cukup di pinggir pantai saja. Siapa tahu tenggelam, banyak orang menolongnya. Namun manakala ketika anda berada di tengah lautan, siapa yang menolongnya? Tak ada. Ini dalil bahwa apabila kita ingin berjalan menuju Allah, sifat 50 itu harus mantap dululah. Wujud, qidam, baqa itu di luar kepala. Bukan artinya tidak paham. Sudah di luar kepala. Meskipun tidak paham. Wujud, qidam, baqa dulu. Tadi ada imanul awam. Sekarang ada imanul mutakallimin. Iman orang mutakallim, dia bersandar pada istidlalul aqli. Mana dalilnya? Kita baca lagi ini. Ini mantiq ini. Tapi tidak apa-apa lah. Mana dalilnya? Kal alami ala wujudihi ta'ala. Seperti adanya alam menunjuki atas adanya Tuhan. Wad dalilul matlub minal abdi wad dalilul jumal. Yang dalil yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah untuk mengenal Tuhan itu dalil secara ijmali, bukan tafsili. Dalil ijmali. Jadi tidak usah kita di mana Tuhan, tidak usah itu. Di langit apa di bumi turun, tidak usah itu. Itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Ya, kalau sibuk mempertentangkan itu nak sampai-sampai. Nanti orang bertanya, di mana Tuhan sebelum ada aras? Bingung juga. Di mana Tuhan sebelum ada langit? Bingung juga. Nanti akhirnya dia mengatakan aras dengan Tuhan sekali jadi. Oh, udah paham. Wa huwal ma'juzu an taqririh wahalla syubuhu kama idza qila lahu innallaha mawjudun. Hal itu sangat sulit untuk kita jelaskan. Seperti contoh, innallaha mawjudun, Allah itu ada. Anda bisa jelaskan bagaimana ada? Nanti berdebat lagi.
Anda mengatakan Tuhan itu ada, tunjukkan pada saya Tuhan ada. Sampai kiamat tak dapat. Kita diwajibkan beriman Allahu maujud. Khalas, Allahu maujud. Sampai di situ saja. Allahu maujud. Kita maujud tidak? Ini udah mulai sekarang sebentar lagi. Allahu maujudun. Wa nahnu maujudun. Ya kan? Allah itu maujud. Kita maujud. Kopi maujud. Sama-sama maujud. Maujudnya kopi dapat kita lihat tak? Maujudnya kitab dapat kita lihat tidak? Maujudnya Tuhan gimana? Kalau sudah sampai pertanyaan begini, tak usah berdebat lagi, tak usah berdiskusi lagi, sudah cukup. Kita tidak diwajibkan mencari maujudnya itu. Maujud Tuhan. Tak sampai ke situ. Untuk menjawab maujudnya Tuhan, tidak bisa memakai ilmu ini. Untuk menjawab maujudnya Tuhan, tidak bisa memakai ilmu ini. Ada ilmu yang ketiga, imanul arifin. Untuk menjawab maujudnya Tuhan yang dipahami oleh ulama sufi, maka seseorang harus naik pada tingkat yang ketiga, imanul arifin. Innallaha mawjudun na'am fayaqulu na'am fayaqulu lahu wa ma dalilu ala dhalik fayaqulu hadhil makhluqat. Orang akan bertanya, Allah itu ada, iya, maka mana dalil adanya Tuhan? Adanya kita, itu dalil adanya Tuhan. Wa ya'jizu an taqriril marattab an jihati dilalatiha hal hiya min jihati uduthiha au imkaniha au huma ma'an. Kita tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Oleh karenanya tidak diwajibkan bagi kita untuk memahaminya. Waqtalafal mutakallimun, berbedalah ulama mutakallimun fi dilalatil alam ala sani. Para ulama mutakallimin berbeda pendapat. Kita jadikan alam ini menjadi dalil adanya Tuhan. Tadi dikatakan, mana dalil adanya Tuhan? Adanya alam. Ulama mutakallimin berbeda pendapat. Ala aqwal al-arba'ah, ada 4 pendapat. Enggak apa-apa, kita baca ini aja. Awwaluha min jihati huduthihi. Yang pertama dari segi hudusnya. Ai wujuduhu ba'dal adam. Adanya dunia ini ada sebelum tiada. Adanya alam ini sebelumnya tiada, kemudian ada. Berarti alam itu baru apa tidak? Baru, karena sebelumnya tiada, kemudian ada, maka alam ini baru. Wa nadhmu dalil alaihi an taqula al-alamu hadithun wa kullu hadithin lahu sani'un fal alamu lahu sani'un. Alam itu baru, maka setiap yang baru baginya pencipta. Maka dunia ini memiliki pencipta. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, min jihati imkanihi, dari segi mungkinnya ada alam ini dan mungkinnya ketiadaan alam ini. Mungkinnya ada alam ini dan mungkin juga alam ini tiada. Nyatanya alam ini ada apa enggak? Ada. Nanti jangan berdebat lagi. Alam ini ada, kok mungkin tidak ada? Oh, tunggu dulu. Bagaimana dikatakannya? Ai istiwa wujuduhu wa adamuhu, maka sama alam ini ada
dan alam ini tiada sama. Itu namanya mungkin. Wa nadmu dalil alaihi an taqula al-alamu mumkinun. Dunia ini mungkin ada. Wa kullu mumkinin lahu sani'un. Dan setiap yang mungkin ada, mungkin tidak, ada yang menciptakannya. Mana dalilnya? Kalau tidak ada yang menciptakannya, tidak mungkin ada mungkin dan tidak ada mungkin. Berarti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Thalithuha min jihatihima ma'an. Rabi'uha min jihatil imkan bisyartil huduth. Dari segi mungkin dengan syarat baru. Dia mungkin ada tapi mesti baru. Wa nadmud dalil alaihima an taqul al-alamu mumkinun hadithun. Alam ini mungkin ada baru. Ada baru. Wa kullu mumkinin hadithin, dan setiap yang mungkin lagi baru lahu sani'un, baginya juga ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Fal alamu lahu sani'un, maka dunia ini, bagi dunia itu ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah ilmu ini? Apa faedah ilmu an-nadri bi'aqlihi fid dalaili wal istidlali bisan'ati ala sani'? Apa faedahnya? Liyahsula lahu ilmul yaqin bima huwa mughibun. Untuk menghasilkan baginya ilmul yaqin terhadap apa-apa yang gaib baginya. Tuhan itu gaib apa enggak? Tidak dapat kita lihat Tuhan. Maka untuk menghasilkan ilmu itu kita butuh kepada tadi. Ya kan? Butuh kepada apa? An-nadri bi'aqlihi. Kita butuh kepada akal untuk menetapkan bahwa Tuhan itu ada. Liyahsulalahu ilmul yaqin, untuk menghasilkan baginya. Baginya siapa? Baginya orang yang ingin menghilangkan dalam hatinya kegalauan. Bagi orang yang dalam hatinya ingin menghilangkan ketakutan. Sehingga tercipta bagi dirinya ilmul yaqin bima huwa mughibun. Wa ya'lamu, dan ia memahami anna lahu rabban, bahwa sesungguhnya bagi dianya itu Tuhan. Kallafahu, yang membebankan untuknya bersyukur kepadanya. Wa amarahu, dan memerintahkan kepadanya untuk berkhidmat kepada Allah dan taat kepadanya. Wa nahahu, dan ia melarang kepadanya. Berarti Tuhan itu ada perintah, ada larangan. Sebagaimana kita jelaskan minggu yang lalu, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu dulu siapa itu Tuhan. Setelah kita kenal Tuhan, kita harus kenal juga diri kita siapa. Ada dua aspek, Tuhan, kita. Sebelum kita mengenal Tuhan siapa, kita kenal dulu diri kita. Seperti yang telah lalu. Siapa yang menciptakan mata kita? Siapa yang menciptakan telinga kita? Siapa yang menciptakan tangan kita? Siapa yang menciptakan kaki kita? Siapa yang menciptakan siang? Siapa yang menciptakan malam? Jawabannya semua Allah. Kan itu. Setelah kita tahu jawabannya Tuhan, maka wajib bagi kita mengetahui siapa Tuhan itu. Bagaimana sifatnya? Bagaimana zatnya? Bagaimana af'alnya? Setelah kita tahu siapa Tuhan itu, zatnya, sifatnya, af'alnya, kita wajib tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita dan apa yang dilarang oleh Tuhan untuk kita. Berarti berapa aspek yang harus kita pahami? Yang pertama, kita wajib mengenali siapa diri kita. Yang kedua, wajib kita memahami siapa Tuhan.
Yang ketiga, wajib kita memahami apa yang diperintahkan Tuhan dan apa yang dilarang Tuhan. Dengan itulah kita menuju Tuhan. Ya. Bukan kita menuju Tuhan dengan yang dilarang Tuhan, dengan dalil kita sudah dekat dengan Tuhan. Salah. Kita menuju Tuhan dengan berkhidmat kepada Tuhan. Berkhidmat kepada Tuhan, menjalankan perintahnya. Berkhidmat kepada Tuhan, meninggalkan larangannya. Pertanyaannya, kalau kita tidak melakukan perintahnya dan tidak meninggalkan larangannya, apakah berubah Tuhan itu? Tidak. Kalau di dunia ini tak ada satupun yang taat kepada Tuhan, semua bermaksiat kepada Tuhan, apakah runtuh sifat ketuhanannya? Kalau semua bertaat kepada Tuhan, tak ada satupun yang bermaksiat kepada Tuhan, apakah Tuhan makin agung dari dirinya? Tidak. Makin agung dengan ibadah kita? Tidak. Oleh karena itu, Tuhan tidak berpengaruh kepada amal soleh kita, dan Tuhan tidak pernah berpengaruh dengan kemaksiatan kita. Yang berpengaruh terhadap taat kita, terhadap kemaksiatan kita adalah kita. Yang berpengaruh. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah tahu bagaimana kita senang, dan Allah pun tahu bagaimana kita susah. Ya kan? Benar kan? Allah tahu dengan apa kita senang, dan Allah pun tahu dengan apa kita susah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Rasulnya, kita tahu apa yang kita senang. Kalau Allah tidak mengutus Tuhan Rasulnya, kita tahu apa yang kita susah. Tadi ingat, Tuhan tidak berpengaruh dengan diri kita. Ketaatan kita tidak memberi bekas pada Tuhan makin tinggi derajatnya. Dengan kemaksiatan kita, bagi Tuhan tidak memberi bekas, akan runtuh derajatnya. Yang akan runtuh derajatnya dengan kemaksiatan kita adalah kita. Yang akan tinggi derajat kita dengan ketaatan kita adalah kita. Kepada Allah adalah kita. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya. Faedahnya untuk Tuhan atau untuk kita? Allah mengutus Rasulnya. Faedahnya untuk Tuhan atau untuk kita? Untuk kita. Ketika Allah menciptakan kita, Allah tahu dengan apa kita senang. Allah tahu dengan apa kita susah. Mana ketika Allah menciptakan kita, tanpa ada diutus Nabi, kita tahu apa yang dua itu? Dengan apa kita bakalan senang, dengan apa kita bakalan susah. Kita tahu? Kita tak pernah tahu. Kalau tidak ada Nabi yang memberitahukannya. Yang seperti itu kan? Oleh sebab itu, kita ulangi lagi, untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat hanyalah dengan ibadah. Itu sudah jelas kan? Maka ketika seseorang mengakui dekat dengan Allah, meninggalkan ibadah, itu dalilnya ketidakbenarannya. Pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ibadah. Dalam melakukan ibadah tentu ada rintangan, ada halangan. Fahadhihi awwalu aqbatin istaqbalathu fi tariqil ibadati. Maka inilah rintangan yang pertama, istaqbalathu, yang akan diterima oleh orang-orang yang ingin melakukan ibadah.
Baik. Wahia akbatul ilmi wal ma'rifah liyakuna minal amri ala basiratin fa ya'khuzu min qat'iha min ghairi buddin bihusnin nadhari fid dalaili wa wufurit ta'ammuli wa ta'allumi wa su'ali min ulama'il akhirah al adilla'i tariq. Apa disebutkan uqbatin di sini? Fahadhihi ay al-madhkurah minan nadhri wal istidlal awwalu uqbatin wa hiya fil asli at-tariq as-sa'b. Rintangan yang sangat sulit. Fil jabal, rintangan. Gunung. Kita baca dulu di sini, di dalam. Yang ilmu. Wa'alam annal yaqin, kita jelaskan yakin ini. Wa'alam annal yaqina inda jama'atin huwa tawallal ilmi bil ma'lum hatta la yakadu yaghfalu anhu fahuwa akhasu minal ilmi. Tawallal ilmi bil ma'lum, sesuai kenyataan dengan pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah sesuai dengan apa yang dipahami dengan kejadian. Muwafaqatu syai'i, muwafaqatu syai'. Artinya yang dipahami itu sesuai dengan kenyataannya. Yang dipahami itu sesuai dengan maksud nas. Maka itu dikatakan dengan ilmu. Apabila sesuatu pemahaman tidak sesuai dengan nas, tidak sesuai dengan dalil, maka itu bukan dikatakan ilmu. Segala sesuatu pemahaman yang tidak berdasarkan kenyataan, itu bukan ilmu. Qala Syekhul Islam Dzakaria wa 'anil akhirin huwal ilmu alladhi la yatadakhalu sahibuhu raibun ala mutlaqil urfi. Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan yang tidak ada di dalamnya keraguan, itu dikatakan dengan ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu adalah yang tidak ada keraguan di dalamnya, itulah ilmu. Apabila ada keraguan di dalamnya, maka itu tidak dikatakan dengan ilmu. Wala yutlaqu fi wasfil haqqi subhanahu wa ta'ala li'adamit tauqifi. Maka ilmu itu tidak diitlakkan pada Allah. Ilmu yang kita maksud di sini tidak diitlakkan pada Tuhan sesuai dengan kenyataan. Tidak bisa disandarkan pemahaman itu pada ilmu Tuhan. Jadi yang dikatakan dengan ilmu, manakala seseorang memahami sesuatu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kenyataannya, maka itu dikatakan dengan ilmu. Manakala ketika seseorang berijtihad, yang ijtihadnya itu sesuai dengan nas, sesuai dengan dalil, maka itu dikatakan dengan ilmu. Namun konsep ini tidak bisa dinisbahkan pada ilmu Tuhan. Tidak bisa dinisbahkan pada ilmu Tuhan. Itu hanya pada kita saja. Wal ibaratul lati tutlaqu 'alal ulumil jaliyah thalatha. Ibarat itu diitlakkan kepada 3 ilmu yang agung. Jaliyah tinggi. Yang pertama ilmul yaqin, yang kedua ainul yaqin, yang ketiga haqqul yaqin. Berarti ilmu itu ada 3 tingkatan. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Fa ilmul yaqin bimaujabi islahim maka nabi syartil burhan. Ada dalilnya. Seperti yang tadi. Dalil adanya Tuhan adalah adanya langit dan bumi. Maka mustahil adanya langit dan bumi kalau tiada yang menciptakan.
Itu yakin apa enggak? Yakin kan? Adanya kitab ini, tidak mungkin adanya kitab ini kalau tidak ada yang menciptakan. Maka mustahil tidak ada yang menciptakan. Mustahil. Itu apa? Bisyartil burhan. Ada dalilnya, ada burhannya. Wa ainul yaqin maka nabi hukmil bayan. Ay bi tariqil kashaf wan nawal. Ainul yaqin maka nabi hukmil bayan. Dia itu tidak bersumber pada penjelasan. Tadi ada penjelasan kan? Bisyartil burhan. Kalau yang kedua ainul yaqin, ini dengan kasyaf. Dengan kasyaf. Kita ini dapat yang kedua. Tadi ada imanul muqallidin, imanul mutakallimin, imanul arifin. Imanul arifin dia berada di sini. Ainul yaqin. Orang arif bertauhid dengan ainul yaqin. Orang arif tauhidnya dengan ainul yaqin. Dengan metode kasyaf. Iman mereka dengan kasyaf. Tidak sampai pada makam itu apabila tidak melalui metode mutakallimin. Seseorang tidak akan sampai pada metode mutakallimin apabila tidak dilalui oleh metode muqallidin. Tadi ada metode muqallidin, imanun muqallidin. Kita memahami Tuhan karena kita mengetahui Tuhan karena dikasih tahu guru kita. Adanya Tuhan. Selesai masalah. Kita mengatakan ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Anda tahu adanya Tuhan? Karena guru saya memberitahukan. Itu namanya imanul muqallidin. Dia taklid kepada gurunya, dia taklid kepada ayahnya, dia taklid kepada saudaranya. Namanya imanul muqallidin. Tingkatan yang kedua, imanul mutakallimin. Butuh kepada proses. Mana dalil adanya Tuhan? Adanya langit dan bumi. Maka mustahil adanya langit dan bumi, tiada yang menciptakannya. Maka wajib ada yang menciptakannya, maka adanya langit dan bumi. Itu namanya imanul mutakallimin. Di atas itu tidak butuh kepada dua itu lagi. Tidak butuh bukan berarti tidak memahami. Harus paham ini. Mereka beriman dengan kasyaf. Sudah paham ini? Jadi jangan berdebat. Kita berada di mutakallimin, berdebat dengan mereka kasyaf. Hancur. Orang itu ceritanya kasyaf, kita mutakallimin. Mana dalilnya? Kita masih atur qadiyahnya. Mana qadiyah tadi? Kita sibuk sampai pagi, pertama jumpa, kita ingin berdiskusi tentang adanya Tuhan dengan orang yang sudah imanul arifin. Orang itu memahami Tuhan dengan kasyaf. Kita masih dengan qadiyata ini. Manakala berjumpa berdiskusi dengannya, kita atur qadiyah dulu. Mana qadiyahnya? Al-alimu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alimu hadithun. Kita sampai itu pertama kali jumpa dengan dia. Orang itu ceritanya kasyaf. Ketika mereka mengatakan, kamu masih bawah, kita marah. Bapak itu sesat, menyesatkan. Padahal orang itu berada pada makam imanul arifin. Kita berada pada makam imanul mutakallimin. Ada imanul muqallidin, imanul mutakallimin, imanul arifin. Sudah ini? Sudah jelas? Oleh karenanya kalau pulang ke Malaysia jangan debat-debat mursyid nanti. Yang benar-benar mursyid. Kita bawa kitab ini. Mana dalil adanya Tuhan? Ada langit dan bumi. Orang itu mengatakan, itu nak. Tunggu dulu, saya atur qadiyahnya. Qadiyahnya apa? Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Nah, ini sudah clear? Sudah jelas? Pertanyaan selanjutnya, apakah imanul arifin
harus bertentangan dengan imanul mutakallimin? Jawabannya tidak. Ini baru. Apakah orang arif, mereka mengatakan diri mereka sudah berada pada makam imanul arifin, harus berbeda dengan mutakallimin? Jawabannya tidak. Harus berbeda dengan imannya muqallidin? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena mereka sampai kepada imanul arifin didalui oleh imanul muqallidin dan imanul mutakallimin. Jelas ini? Nanti jangan berdebat lagi. Allah. Ada yang paling indah di sini. Ingin saya jelaskan sedikit. Kayaknya waktunya sudah habis. Tapi ada tertinggal. Kayaknya bukan di sini. Saya tak tahu lagi di mana. Kayaknya ke depan. Kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi atau cukup? Saya terserah Tuan Guru Adlin saja. Ainul yaqin. Wa ainul yaqin makana bihukmil bayan ay bi tariqil kashaf wan nawal. Iman mereka itu dengan metode kasyaf, bukan metode ahli mutakallimin. Kesimpulannya bukan berarti ulama kasyaf harus bertentangan dengan ulama mutakallimin dalam menetapkan keberadaan Tuhan, karena sebelum sampai pada makam imanul arifin, ia harus melalui imanul mutakallimin. Jadi tidak boleh bentrok, tidak boleh berantem. Seseorang ketika naik rumah yang ada tangganya, apa namanya? Rumah ada tangganya. Rumah panggung. Di Malaysia ada rumah masih yang ada tangganya. Apa namanya? Rumah. Tangga juga kan? Tangga juga. Bukan tangga, tanggo. Baik. Seseorang naik ke rumah. Lewat mana? Yang ada tangganya. Seseorang naik ke rumah lewat apa? Tangganya. Ketika berada di rumah, apakah dia hilangkan tangganya? Wahai tangga, kau tidak kuperlukan lagi. Kenapa? Karena diriku sudah dalam rumah. Ada begitu? Ada orang gila. Nanti kalau mau turun lagi gimana caranya? Yang saya maksud di sini adalah imanul arifin tidak pernah bertentangan dengan imanul mutakallimin dan tidak pernah bertentangan dengan imanul muqallidin. Karena dia naik kepada imanul arifin lewat muqallidin, mutakallimin baru di sini. Walaupun dia tetap berada dalam rumah, tak pernah turun-turun lagi, tangganya tetap berfaedah bagi dirinya meskipun dia tak pernah memakainya lagi. Jangan kamu jangan berdebat dengan saya. Kenapa? Karena rumahmu masih ada tangga. Rumah saya tak perlu tangga lagi. Kalau turun loncat. Masya Allah. Berarti ini ada yang salah dengan kasyafnya. Ini kenapa saya jelaskan ini? Saya tidak mau nanti ada pertentangan, seolah-olah ada pertentangan antara ulama mutakallimin dengan kasyaf. Seolah-olah ada pertentangan antara imanul muqallidin dengan orang tinggi. Pada hakikatnya tak ada perbedaan di antara mereka. Kenapa? Karena mereka berada pada makam yang tinggi dilalui oleh makam yang rendah. Kalau ada orang langsung naik ke tingkat 7, itu saya yakin dia tak berani lihat ke bawah. Tapi kalau dia naik satu demi satu, ketika berada di atas, Masya Allah, dia naik satu demi satu. Manakala ketika berada di atas, dia bisa menikmati keindahan dari atas melihat ke bawah.
Tapi jangan turun lagi. Jangan pernah sudah berada di atas, dia lihat di bawah banyak orang rame-rame, dia turun. Ada apa ya di bawah? Nanti tidak naik lagi. Sudah ini. Kalau sudah naik, jangan turun lagi. Kecuali diturunkan. Orang sufi kalau sudah naik berusaha tidak turun, tapi tetap turun. Imam Asy-Syekhul Akbar Ibnu Arabi menjelaskan dalam kitabnya Satranjul Arifin, mana ketika seseorang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ada 100 tingkatannya. Kadang-kadang seseorang itu jatuh pada tingkat ke-90, turun pada tingkat 1. Ada orang yang tidak pernah turun lagi. Itu yang dicari. Ada orang yang tidak pernah naik-naik. Seperti kita. Kita berusaha naik. Tingkat 1, tingkat 2. Baru berusaha naik, nampaknya sudah sampai. Ini bahaya. Ini kita ini. Kita baru berusaha naik. Ucapan kita kayak udah sampai ke tingkat 7. Padahal baru naik. Inilah fitnah di akhir zaman. Orang yang sudah naik tak pernah menceritakannya. Biasanya yang suka menceritakannya yang belum naik. Atau dengar cerita orang yang sudah naik. Ya kan? Kita doakan sama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin, ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah sampaikan kita pada derajat yang tinggi dengan rahmat dan hidayah Allah. Kita terus berusaha insyaallah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah minggu depan ada atau libur mau Ramadan. Sekali lagi. Ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana kama nawartas samawati wal arda abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.